Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ananda Ardika Putri Andari dengan NIM 2114050026 dari kelas 5 TBIA. Baiklah, di sini Nanda akan membacakan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 197 sampai 198. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير زاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. صدق الله العظيم. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, nama Nanda Ardika Putri Andari dengan NIM 2114050026 dari kelas 5 TBIA. Baiklah, di sini Nanda akan membacakan, mengartikan, menjelaskan, serta menarik kesimpulan dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 197 sampai 198 ini, yang mana ini merupakan ayat ke-7 pada pembelajaran tafsir. Sebelum itu, alangkah lebih baiknya kita untuk membaca bersama-sama Quran Surah Al-Baqarah ayat 197 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. صدق الله العظيم. Selanjutnya terjemahan dari Surah Al-Baqarah ayat 197, yaitu musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Di sini dapat kita ketahui bahwa pelaksanaan haji itu sudah ditetapkan atau ditentukan tanggalnya. Kemudian barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok, rafats, berbuat maksiat, dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Jadi selain menjelaskan mengenai waktu pelaksanaan ibadah haji, ayat ini juga menjelaskan mengenai larangan-larangan yang seharusnya dihindari dalam melaksanakan ibadah haji, seperti berkata jorok atau rafas, berbuat maksiat, dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Itu semua hendaknya harus kita hindari. Segala yang baik yang kamu kerjakan Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwa kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Jadi bekal di sini bukanlah hanya sekedar harta ataupun benda yang kita miliki, namun harta yang paling baik adalah takwa. Jadi takwa ini kita bawa dalam melaksanakan ibadah haji, bukan hanya sekedar harta. Kemudian terjemahan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 198, yaitu bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu
Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram dan berzikirlah kepadanya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu. Jadi pada ayat ini, selagi kita mengerjakan ibadah haji, kita juga bisa mencari pahala tambahan atau karunia yang lain dari Allah dengan cara yaitu berzikir. Di sini dimaksudkan di beberapa tempat, yaitu saat kita wukuf di Arafah dan saat kita berada di Musdalifah. Hendaknya kita berzikir kepada Allah sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mendapatkan pahala yang lebih saat melaksanakan ibadah haji ini. Setelah kita mengetahui arti yang secara umum tadi, alangkah lebih baiknya kita mengetahui juga arti dari surah ini, perkataannya agar lebih paham dan lebih mengetahui arti setiap kata dari surah ini. Yang pertama yaitu al-hajju, yaitu musim haji. Asyhurun pada bulan-bulan maklumat atau yang telah dimaklumi. Faman barang siapa farodo mengerjakan fihinna dalam bulan-bulan itu al-hajju ibadah haji fala rafasa, maka janganlah dia berkata jorok. Di sini menunjukkan larangan-larangan yang dilakukan ketika melaksanakan ibadah haji, yaitu fala rafasa wala fusuqa dan berbuat maksiat, wala jidala dan bertengkar fil haji dalam melakukan ibadah haji. Jadi itulah larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan saat melaksanakan ibadah haji. Selanjutnya, wa ma taf'alu, segala yang kamu kerjakan min khairi, berupa kebaikan, ya'lamullah, Allah mengetahuinya. Jadi Allah mengetahui apapun yang sedang kita laksanakan. Fatazawwadu, bawalah bekal, fa inna khaira dzalik taqwa, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Jadi tidak hanya membutuhkan bekal harta ataupun benda yang berharga, namun bekal yang terbaik itu yang dikatakan Allah adalah bekal yang berupa takwa. Wattaquni, dan bertakwalah kepadaku, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ulil albab, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Jadi orang-orang yang mempunyai akal sehat disuruh atau Allah menyuruh kita untuk selalu berbuat takwa atau kebaikan kepadanya. Masuk kita kepada terjemahan berkata Al-Baqarah ayat 198, yaitu laisa alaikum junahun, bukanlah suatu dosa bagimu, antabtagu, untuk mencari fadlan karunia min rabbikum, dari Tuhanmu. Jadi ketika kita mencari karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bukanlah suatu yang dosa untuk kita. Malahan kita akan mendapatkan pahala insyaallah jika kita melaksanakannya dengan ikhlas. Faiza afattum, apabila kamu telah bertolak min Arafatin, dari Arafah, fazkurullah, maka berzikirlah kepada Allah indal masy'aril haram, di masy'aril haram. Fazkuruhu, dan berzikirlah kepadanya kama hadakum, sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu. Wa in kuntum, sekalipun kamu min qablihi, sebelumnya, laminad dhalin, benar-benar masuk orang-orang yang tidak tahu. Jadi di sini Allah memberikan kita kesempatan untuk mencari pahala tambahan dengan cara berzikir kepadanya saat melaksanakan ibadah haji ini. Berzikir di sini tentunya harus sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuklah kita kepada inti dari PowerPoint ini, yaitu penafsiran ataupun penjelasan dari ayat dari kedua ayat ini. Ayat pertama yaitu Al-Baqarah ayat 197. Pada ayat 197 ini menjelaskan mengenai waktu pelaksanaan haji, yaitu pelaksanaan haji ini
10 hari pada bulan Syawal, Zulqa'dah, dan 9 Zulhijjah dan 9 Zulhijjah. Uh, Waktu-waktu pelaksanaan ibadah haji ini sudah dimaklumi atau diketahui ataupun ditetapkan. Kemudian juga tadi saya juga mendapatkan penjelasan bahwa waktu pelaksanaan wukuf itu 9 Zulhijjah dan tidak boleh dilaksanakan setelah terbit fajar, yaitu 10 Zulhijjah. Kemudian di ayat ini juga menjelaskan bahwa bagi yang melaksanakan haji tidak boleh melakukan perbuatan yang merusak ibadah haji tersebut. Perbuatan yang merusak ibadah haji itu seperti berkata jorok, berhubungan suami istri, berbuat fasik, dan melakukan perdebatan yang menuju kepada peperangan. Untuk larangan ini dijelaskan pada ayat, yaitu wala fusuqo wala jidala, jangan bertengkar fil haji, yang melaksanakan haji. Itulah mengenai tafsiran atau penjelasan yang terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 197 ini. Selanjutnya penafsiran atau penjelasan dari ayat 198. Pada ayat 198 ini menjelaskan bahwa dalam melaksanakan ibadah haji, sembari mencari itu kita bisa sembari mencari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya itu banyak berzikir. Kita bisa melakukan zikir yang banyak itu di dua tempat, yaitu di Arafah dan juga di Musdalifah. Ayat ini menjelaskan tentang dua persinggahan untuk banyak melakukan zikir. Yang pertama itu di Arafah, yaitu saat wukuf yang dilaksanakan waktu zuhur sampai malam hari. Ini adalah rukun haji yang tidak boleh ditinggalkan. Jika tertinggal maka maka haji dianggap tidak sah. Kemudian tempat yang kedua yaitu di Musdalifah. Di Musdalifah inilah tempat yang baik untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuklah kita kepada bagian terakhir dari PowerPoint ini, yaitu kesimpulan dari ayat ini yang berhubungan dengan pendidikan. Jadi, secara tersurat sudah dijelaskan bahwa ayat ini menjelaskan tentang pendidikan ibadah haji, yang mana pada ayat ini dijelaskan tentang haji, yaitu waktunya, waktu pelaksanaannya, dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan saat beribadah haji, dan bekal apa yang terbaik untuk melaksanakan ibadah haji, serta ibadah tambahan yang dapat kita lakukan saat melaksanakan ibadah haji. Baiklah, pada ayat ini dijelaskan bahwa waktu pelaksanaan ibadah haji. Waktu pelaksanaan ibadah haji itu 2 bulan 10 hari pada bulan Syawal, Zulqa'dah, dan 9 Zulhijjah. Kemudian waktu pelaksanaan untuk wukuf sendiri itu pada 9 Zulhijjah dan tidak boleh setelah terbit fajar, yaitu 10 Zulhijjah. Kemudian adapun hal-hal yang tidak boleh dilakukan dalam melaksanakan ibadah haji tadi, atau hal-hal yang bisa merusak ibadah haji kita, yaitu perbuatan jorok, berhubungan badan seperti suami istri, berbuat fasik. Hal ini dijelaskan pada ayat wala rafasa, bercampur atau berkata jorok, wala fusuko, dan janganlah berbuat fasik, wala jidala, dan janganlah melakukan perdebatan yang menuju pada keperperangan. Jadi itulah hal-hal yang dilarang untuk dilakukan saat melaksanakan ibadah haji. Kemudian bekal yang terbaik yang dapat kita bawa saat melaksanakan ibadah haji adalah takwa. Hal ini dijelaskan pada ayat fa inna khairal zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Kemudian dalam melaksanakan ibadah haji kita bisa mencari ibadah tambahan dengan cara berzikir. Berzikir ini bisa dilakukan pada 2 tempat. Yang pertama di Arafah ketika wukuf dan di Musdalifah.
dan juga di Musdalifah. Pada waktu wukuf di Arafah ini dilaksanakan pada waktu zuhur sampai malam hari, dan ini merupakan rukun yang wajib dilaksanakan. Jika tertinggal maka ibadah haji dianggap tidak sah. Dan itulah yang dapat saya simpulkan dari ayat ini. Semoga dapat dipahami dan dimengerti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.